Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat akan menjaga kilang milik PT Pertamina. Pengamanan itu dimulai pada bulan Desember 2025 melibatkan Angkatan Darat yang dipantau oleh Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia. Hal itu disampaikan Menhan selepas mengikuti rapat kerja yang digelar secara tertutup dengan Komisi 1 DPR pada Senin 24 November 2025 yang lalu. Baik sahabat Berikut News, berikut laporannya. Menjelang peresmian kilang baru Pertamina, Pak Menhan Syafri Syamsuddin langsung ambil tindakan tegas yang bikin para tikus berasi kehilangan napas. Mulai Desember, TNI AD turun full tim buat jagain aset energi kita. Dengerin baik-baik bos, ini statusnya operasi militer selain perang atau disingkat OMSP. Jadi, kalau ada yang coba-coba mau nyabotase, neken-neken, atau main curang di kilang dan terminal Pertamina, urusannya langsung sama TNI. Kelar langsung tuh kehidupan. Di bawah komando Pak Simon Mantiri, Pertamina sekarang di mode kagak ada ampun buat bersih-bersih. Pak Presiden juga udah kasih lampu hijau. Sikat abis parasit yang bikin negara nggak mandiri. Kilang baru ini jadi bukti kalau kita udah capek didikte. Kita capek tergantung sama impor yang penuh intrik. Ini era baru, di mana kedaulatan energi balik ke tangan negara, bukan di tangan mafia. Buat yang selama ini nyari makan pakai cara kotor di migas, mending cari kerjaan lain deh dari sekarang. Menhan Syafri Syamsuddin menyatakan TNI Angkatan Darat ditugaskan untuk menjaga seluruh kilang minyak milik BUMN. Penugasan ini dibahas dalam rapat tertutup bersama Panglima TNI yang digelar Komisi 1 DPR RI. Perlu diketahui bahwa kilang minyak BUMN merupakan industri yang berpengaruh pada kedaulatan negara. Selain TNI Angkatan Darat, penjagaan juga akan dipantau oleh Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Syamsuddin menyebut penugasan ini sebagai bagian dari operasi militer selain perang atau MSP. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat pada Selasa 25 November 2025. Tidak hanya penjagaan fisik di lapangan, Badan Intelijen Strategis atau BAIS turut dikerahkan untuk memantau potensi ancaman. BAIS akan memberikan laporan jika muncul risiko yang dianggap mengancam keamanan nasional. TNI AD resmi menjaga kilang Pertamina Cilacap. 110 prajurit tambah 2 rantis dikerahkan. Instruksi langsung dari Kemenhan untuk menjaga seluruh kilang minyak BUMN. Tapi apakah ini memang tugas TNI? Konstitusi jelas. Tugas TNI adalah pertahanan menjaga negara dari ancaman eksternal, bukan menjadi penjaga fasilitas industri. Pengamanan objek vital adalah domain Polri, bukan militer. Ada dasar hukumnya PP 43 2010 menyebut pengamanan objek vital nasional dilakukan oleh Polri. Namun kini TNI masuk menggantikan fungsi itu. Apakah kita sedang membiasakan penyimpangan kecil yang lama-lama jadi besar? Alasan resminya, ancaman terhadap objek strategis. Tapi publik bertanya, ancaman seperti apa yang membuat kilang minyak dijaga tentara? Dan kalau ini dimulai dari Cilacap, apa setelah ini semua BUMN strategis dijaga TNI? Ketika TNI mulai hadir di tambang, sawit, koperasi, sampai kilang minyak. Ini bukan lagi penguatan pertahanan, tapi tanda militer semakin dalam masuk ke sektor sipil. Apa bedanya dengan pola Orde Baru yang dulu kita lawan? Kalau pengamanan industri diserahkan ke militer, kewenangan sipil tergerus, dan dui fungsi TNI perlahan normal kembali. Ini demi keamanan, atau demi memperluas peran militer di wilayah sipil. Dalam saat Diponegoro mendapatkan perintah dari Mabes TNI, khususnya dalam hal ini Bapak TNI mendapat perintah dari Bapak Presiden untuk jajaran TNI ini ada di 6 Kodam antara melaksanakan apel gelar kesiapsiagaan pengamanan TNI kepada Pertamina. Hal ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden. Sebelumnya memang sudah ada pengamanan, namun ini akan ditegaskan lagi melalui keputusan Presiden yang akan dikeluarkan nantinya. Sehingga kita diperintahkan untuk siap, sehingga pada saat nanti keputusan Presiden keluar, orang-orang yang tadi melaksanakan apel sudah langsung bisa insert ke tempatnya masing-masing. Ya. Mulai efektif untuk melakukan penjagaan di kilang ini per hari ini atau kapan, Pak? Jadi untuk efektif melaksanakan pengamanan mulai hari ini, namun dari pihak Pertamina perlu ada penyiapan-penyiapan tertentu, sehingga mungkin nanti ada beberapa tahapan yang akan dilaksanakan untuk melengkapi akomodasi yang akan disiapkan oleh Pertamina. Kalau jumlah personil yang diturunkan untuk penjagaan berapa total, Pak? Untuk penjagaan kita ada 1 SSK, itu dari satuan tempur dan satuan kewilayahan, sejumlah 110 orang, dilengkapi dengan 2 kendaraan taktis untuk membantu mobilitas pengamanan instansi vital yang akan dijaga. Itu secara rinci nanti tugasnya gimana? Secara rinci yang jelas mengamankan objek vital nasional strategis sehingga lebih aman lagi. Demikian. Berbeda ya, karena bagaimanapun Pertamina ini kan objek vital nasional, tentu perlu penguatannya. Jadi sebagaimana salah satu kebijakan Presiden, salah satunya terkait dengan ketahanan energi. Nah ini perlu dukungan dari semua pihak. Hal ini TNI dan kepolisian. Nah ketika ini menjadi kebijakan Presiden, ini harus kita dukung. Dan kami berterima kasih sekali mendapatkan penguatan dalam menghadapi kondisi-kondisi yang tidak bagus berusaha.
Menteri Pertahanan Syafri Samsudin buka suara soal TNI Angkatan Darat yang baru-baru ini ditugaskan untuk menjaga kilang minyak milik BUMN. Dalam pernyataannya Selasa 25 November 2025, Syafri menyebut tugas pengamanan dari TNI AD merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau OMSP. Penugasan baru ini mulai dilakukan Desember 2025 mendatang. Menurut Syafri, kilang minyak BUMN merupakan industri strategis yang punya pengaruh sangat besar terhadap kedaulatan negara. Sehingga, berdasarkan pandangannya, sektor pertahanan harus memperkuat seperti TNI, baik itu matra darat, laut, maupun udara. Oke, sahabat Bripol News, semoga dengan keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam menjaga objek vital nasional ini akan berdampak positif terhadap operasional dan produksi, khususnya di Pertamina itu sendiri. Baik, sahabat Bripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.